Alhamdulillah sahabat jiwa, Anda masih menyaksikan program Renungan Jiwa dengan tema kita malam hari ini adalah Ya Allah, sudikah Engkau menerima taubatku. Tentunya bersama dengan Mbak Nunung, ada Ustadz Fida, Ustadz Ransi juga. Tadi yang sudah nanya Ustadz Ransi ya, sekarang saya mempersilahkan kepada Ustadz Fida untuk mungkin ada yang mau ditanyakan kepada tamu inspiratif kita malam ini, Mbak Nunung. Iya baik, Mbak Nunung pernah kena kasus narkoba, tapi kan banyak orang yang kena juga kasus yang sama. Saya mau tanya gini, pada saat hamba Allah tuh diangkat sama Allah, itu pasti ada titik balik. Dan titik balik itu biasanya itu adalah hal yang pribadi yang betul-betul kita komunikasikan dengan Allah langsung. Pertanyaan saya, masih ingat nggak Mbak Nunung saat itu tuh? Kira-kira apa sih yang Mbak Nunung bilang sama Allah sampai akhirnya Allah terenyuh hatinya begitu. Dan kemudian mengangkat kembali Mbak Nunung sampai sekarang. Ya pasti yang pertama minta pengampunan. Itu yang paling utama, minta pengampunan, minta petunjuk, pengampunan, petunjuk. Ya Allah, akhirnya petunjuk itu terjawab sedikit demi sedikit terjawab. Ya itu banyak banget lah pokoknya permintaan saya kepada Allah. Terutama saya selalu mengirimkan doa buat kedua orang tua saya. Karena saya merasa bahwa saya ini sangat punya kesalahan terbesar dengan kedua orang tua saya. Mengecewakan seorang ibu itu itu udah benar-benar dosa yang terbesar buat kita sebagai hamba gitu ya. Nah akhirnya terjawab sedikit demi sedikit. Terus ya itu Pak Ustadz pokoknya petunjuk mohon pengampunan, sholat. Masya Allah. Ini udah bisa jadi ustazah ini. Ya. Iya katanya cocok jadi ustazah, Masya Allah. Inspirasi. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah ini selain guru-guru kita nih Mbak Nunung, ini dari penonton juga ada yang ingin bertanya nih ke Mbak Nunung. Kita persilahkan ada di sini dengan Mbak siapa dan sebutkan pertanyaannya apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Nunung, saya Sarifah Putri dari Jakarta. Saya ingin bertanya mengenai kisah perjalanan hidup Mbak Nunung yang sebelumnya divonis sebagai penyintas kanker. Yeah. Pertanyaannya, bagaimana cara Mbak Nunung menghadapi masa-masa kritis setelah divonis penyakit kanker? Seperti itu. Terima kasih. Yeah. Oke, nah itu Mbak. Ya sebetulnya apapun yang Allah berikan kepada kita, entah itu sakit, seneng apa, kita harus menerima dulu. Apalagi ini sakit, kanker itu kan pertama kali orang didiagnosa kanker pasti yang dihajar psikis. Benar psikisnya, langsung psikis kita drop. Karena kalau udah kanker itu kayaknya di depan kita itu kematian. Ternyata enggak juga, dan kanker itu sekarang bisa diobati. Selagi memang kita patuh, kita taat ya. Dan kembali lagi bahwa itu kan semua kan pemberian gitu loh. Ya sudah kita belajar untuk ikhlas itu kan susah banget ya Pak Ustaz. Ikhlas itu saya ikhlas gak apa-apa. Itu cuman mulut gak sampai ke hati. Tapi saya dalam 10 hari itu waktu saya kena ada benjolan itu saya sudah terasa bahwa kena saya. Saya nggak mau cerita sama keluarga, nggak mau cerita sama suami. Saya cuma nangis setiap malam, nangis. Setiap saya sholat malam nangis. Ini apa ya Allah? Karena memang di keluarga saya genetik kankernya ada ya. Jadi pada saat saya menemukan benjolan itu saya udah terasa bahwa kena saya. Itu sejak tahun berapa Mbak Nunung? 2003. 2003. Okay. Terus saya nangis, akhirnya saya bilang sama Allah, ya Allah, apapun ini, kalau tepungan ini nanti hal yang terburuk, saya akan terima. Tapi kuatkan saya ya Allah, kuatkan saya, apapun nanti jawabannya saya akan terima. Ya akhirnya 10 hari kemudian saya menelpon kakak saya yang pernah kena kanker. Mbak, kanker itu bagaimana? Abi, kamu kenapa? Gini. Udah periksa sana. Akhirnya saya cerita sama suami udah langsung. Itu saya mungkin buat saya itu jawaban juga ya. Karena 10 hari loh saya memendam sendiri dengan cuman sholat. Saya nggak mau nangis, sholat saya itu ada keluarga saya yang tahu. Jadi setelah mereka tidur semua, saya bangun, saya ambil wudhu, saya nangis, apapun yang terburuk pun ya Allah saya akan terima. Nah akhirnya ya itu didiagnosa kanker saya.
Ya sudah, sekarang apa jalan cancer itu ya harus operasi. Setelah operasi harus kemo. Nah, padahal orang itu banyak banget yang ditakutkan cancer itu kemo. Makanya banyak sekali yang tidak berhasil ya. Mohon maaf ya Bu. Itu karena mereka operasi itu udah merasa ya udah saya operasi. Padahal yang paling penting itu adalah kemo. Dan kemo itu sakit sekali. Sakit banget. Tapi ya saya jalani, saya patuh, saya taat apa kata dokter karena saya anggap itu adalah jawaban semua dari Allah. Dan saya sudah berjanji saya siap menerima apapun yang terburuk. Nah gitu, jadi saya jalanin semuanya. Akhirnya sudah mau 4 tahun ya sekarang ini. Saya sering kontrol, dokter bilang udah bersih. Kemarin periksa darahnya dibawa ke Singapura, dilihat darah itu diperiksa darah genetik. Ternyata nggak ada genetik lagi, udah cuma berhenti. Itu mudah-mudahan benar ya, karena dokter juga bisa salah ya. Tapi mudah-mudahan dengan berita itu benar bang, benar. Saya mohon, pokoknya saya benar. Terus di diri saya sendiri udah bersih, tapi tetap waspada. Karena cancer itu kalau belum 5 tahun belum dibilang survivor. Jadi masih harap-harap cemas karena masih ada sesuatu alat yang dipasang di badan saya yang belum boleh dicopot. Setelah 5 tahun nanti udah dianggap bersih baru dilepas semua alat-alat itu. Gitu Ibu, Mbak. Masya Allah, ternyata Mbak Nunung ini sibuknya bukan hanya di depan layar ya, di belakang layar itu sibuk sekali loh, banyak sekali ujian yang ternyata hadir di hidupnya seorang Mbak Nunung ini, Masya Allah. Cuman saya mau tanya, terus investasi saya itu habisnya gimana ya Ustaz? Nah, ini menarik nih tadi nih Ustaz ya. Ya, karena tiba-tiba Saya katanya tuh- begitu saya tadi sama saja Ustadz, gitu. Ustadz Ransi tadi mikir juga kemana ya? Mbak Nunung aja nggak tahu apalagi kita ya. Iya, kemana yang nanyanya sama kita? Ya sudah, karena itu semua apa yang kita punya hanyalah titipan. Kalau titipan itu tidak kita manfaatkan yang baik, kita diberi kepercayaan, kita tidak bisa memegang kepercayaan. Ya udah, diambil lagi lah sama yang punya. Oh, Masya Allah. Ustazah Nunung ini. Masya Allah. Subhanallah. Gitu, saya belajar ikhlas, belajar Oke. menerima, belajar itu sulit sekali, tapi sedikit demi sedikit saya bisa menerima semua itu. Oke, Masya Allah. Boleh berikan tepuk tangan kepada tamu inspiratif kita. Luar biasa, kita doakan juga ya. Semoga Mbak Nunung ini segera sehat selalu begitu ya. Sembuh dari segala macam sakit-sakitnya. Dan ke depan tentunya menjalani kehidupan yang bahagia. Alhamdulillah Amin, Mbak, amin, ya Rabbal saya ini kan alamin. belakang ini lagi banyak layar lebar, itu kan juga rezeki dari Allah. Masya Allah, nanti kita nonton bareng ya sahabat jiwa ya, boleh, luar biasa. Terima kasih Mbak Nunung sudah Sama-sama. bergabung dalam program Renungan Ya. Jiwa malam hari ini. Dan tentunya sahabat, pada segmen berikutnya kita masih akan mendengarkan tausiah dari guru kita, ada Ustadz Abu Fida. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.